pemerintah sendiri asumsinya itu urusan internal, mau ngadakan KLB atau tidak, karena pemerintah tidak ada dokumen-dokumen bahwa mereka KLB. Yaitu urusan internal Partai Demokrat. Bahwa dari internal ada yang mengajak Pak Muldoko, yaitu urusan internal juga. Kenapa bisa mengajak orang luar? Melihat konflik Partai Demokrat saat ini mengingatkan kita pada peristiwa tahun 2014 antara Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Dua partai yang lahir pada zaman Orde Baru ini mengalami perpecahan. Upaya rujuk menyatukan kubu-kubu yang bertengkar tersebut tak kunjung ketemu. Mari kita bahas satu persatu. Perpecahan di tubuh Golkar berawal ketika masa AMPG yang dipimpin Yoris Raweyai terlibat bentrok dengan massa berseragam AMPG di DPP Golkar pada 25 November 2014. Massa AMPG yang dipimpin Yoris sebelumnya membuat rusuh di rapat pleno DPP Golkar sehari sebelumnya. Bentrokan terjadi saat persiapan rapat pleno di kantor DPP Golkar. Rapat pleno ini sangat krusial karena mengagendakan persiapan Munas Golkar yang digelar 30 November 2014. Golkar pun pecah. Kondisi Partai Golkar semakin panas ketika kedua kubu sama-sama menggelar Musyawarah Nasional 9 versi masing-masing. November 2014, Partai Golkar menyelenggarakan Munas dengan menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai ketua umumnya. Kemudian muncul lagi Munas Golkar tandingan yang diselenggarakan pada Desember 2014 dan menunjuk Agung Laksono sebagai ketua umum. Konflik ini muncul ketika keduanya berbeda dukungan pada Pilpres 2014. Abu Rizal Bakri yang akrab dipanggil Ical mendukung Prabowo Hatta, sedangkan Agung Laksono mendukung Jokowi Yusuf Kala. Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat itu mengusulkan agar kedua kubu yang bertikai segera islah. Namun kubu Abu Rizal Bakri maupun kubu Agung Laksono mengabaikannya. P3 sedikit berbeda dengan Golkar. Tampak yang mencolok di P3 dimulai aksi saling pecat-memecat antara pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP pada pertengahan April 2014. Kala itu Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengumumkan pemecatan terhadap Waketum Suharso Mono Arfa dan Sekjen P3 Roma Hurmusi serta beberapa pengurus DPW yang berseberangan dengan kebijakan Surya Dharma Ali. Tak begitu lama, berselang beberapa jam kemudian, Romi sapaan Roma Hurmusi menggelar rapat pengurus harian DPP P3 dan menghasilkan keputusan memecat SDA, panggilan akrab Surya Dharma Ali. Masing-masing kubu, baik kubu SDA maupun kubu Romi, mengklaim bahwa pemecatan tersebut dianggap sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3. Berkat Kiai Sepuh almarhum Kiai Haji Maimun Jubair kala itu, P3 berhasil islah pada Mukernas 3 P3 yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 23
sampai dengan 24 April 2014. Sayangnya konflik ini kembali terjadi setelah pelaksanaan Pilpres 2014 yang menghasilkan kekalahan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh P3. Perpecahan P3 kian melebar dengan diadakannya 2 Muktamar 8 di 2 tempat yang berbeda pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2014. Kubu yang berselisih dengan SDA menggelar Muktamar 8 P3 di Surabaya, Jawa Timur. Hasil Muktamar 8 P3 di Surabaya ini mengangkat Roma Hurmusi sebagai Ketua Umum masa bakti 2014 sampai dengan 2019. Namun pada 30 Oktober 2014, SDA menggelar versi Muktamar 8-nya di Hotel Sahid, Jakarta. Muktamar 8 P3 di Jakarta ini mengangkat Jan Faris sebagai Ketua Umum untuk periode 5 tahun. Menariknya lagi, baik Golkar dan P3 berupaya keras mengambil perhatian Presiden Jokowi dengan mengatakan akan mendukung pemerintah dan ikut dalam koalisi pemerintahan. Pemerintah selalu mengatakan sangat menyambut baik dukungan P3 dan Golkar. Namun tampaknya pemerintah tak terpikat pada rayuan mereka begitu saja. Buktinya, pemerintah tidak mengeluarkan surat keputusan atau SK yang melegalkan susunan DPP Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri maupun kubu DPP P3 Jan Faris sebagai pihak yang sedang berada di atas angin saat itu. Namun apa yang terjadi? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli justru memberi SK kepada Munas Golkar kubu Agung Laksono. Demikian pula dengan P3. Yasona tidak mengeluarkan SK untuk kubu P3 Jan Faris. Singkat cerita, Golkar kubu Abu Rizal Bakri dan P3 kubu Jan Faris bertarung di pengadilan. Namun semua sia-sia belaka. Yasona Lauli tetap bertahan dengan SK yang dikeluarkannya. Ia memberikan 1001 macam argumen hukum. Nah, belajar dari konflik Golkar dan P3 di atas, bisa diasumsikan, bahkan hampir dapat dipastikan, selama masih Yasona Lauli sebagai Menkumham, ia akan mengeluarkan SK kepada kubu Muldoko, hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga kini, Menkumham Yasona Lauli belum memberikan komentar sedikit pun soal KLB Partai Demokrat. Justru Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang menanggapi hasil KLB Partai Demokrat tersebut. Mahfud malah menegaskan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalan KLB Partai Demokrat dinilai tidak melanggar hukum sebab menjadi urusan internal partai. Hasil KLB Partai Demokrat bisa menjadi masalah hukum jika sudah didaftarkan di Menkumham, dan yang berhak memutuskan benar atau salah adalah pengadilan. Saya teringat peribahasa, gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Artinya,
Apabila ada orang yang berkedudukan tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban adalah orang kecil. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.